Ketika jamaah haji di Tanah Suci mau mencium Hajar Aswad saja, itu ada caloknya. Dan caloknya itu pasti orang-orang Indonesia nggak mungkin. Mereka ada yang bisa berbahasa Madura, ada yang bisa berbahasa Sunda, ada yang berbahasa yang lain. Sedangkan karakter dari bangsa Indonesia, oh ini karena perbuatan baik saya ditolong di Mekah. Ternyata setelah habis dibantu menyium Hajar Aswad, itu ditodong sampai 2.000 real. Ketika ada oknum-oknum seperti itu, setiap ada jamaah, itu keluhannya itu dan tidak ada secara tertulis undang-undang dapat pertolongan. Atau juga punishment, atau juga cuman di sana paling dipanggil askar dan dimintain keterangan, setelah itu lepas lagi. Karena ketika saya bertugas, saya pernah menemukan orang itu keluar, loh ini kemarin di sana sudah ditangkap, tetapi ketika 3 hari 4 hari saya melihat lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu kami ingin masukkan dari Ketua Umum IPHI, karena kan beliau-beliau ini persaudaraan yang melalui organisasi, sehingga pengalaman beliau apa yang akan dimasukkan di dalam undang-undang. Terima kasih Pak sudah meluangkan hadir dalam undangan usulan perubahan undang-undang ini. Tentunya kami sangat berharap masukan untuk langkah lebih baik ke depannya. Tadi saya sudah mendengar paparan yang Bapak berikan dari KBIHU dan ataupun dari IPHI. Namun Bapak diundang ini kan pasti paham ya Pak ya, karena Bapak diundang ini untuk memberikan masukan usulan perubahan undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh. Memang di dalam penyelenggaraan haji dan umroh nomor 8 2009 itu ketika masih ditangani Kementerian Agama dan dijalankan oleh satu kesatuan, yaitu Dirjen Haji di Kementerian Agama. Tetapi saat ini ada usulan perubahan undang-undang karena pembentukan lembaga baru, yaitu PPH, penyelenggara haji, Badan Penyelenggara Haji. Sehingga dalam menyusun undang-undang ini, apa saja yang harus dimasukkan dan apa saja yang harus berubah, karena di sini pasti masih ada sistem aplikasi terpadu itu bagaimana, dan juga agregator dari regulator, administrator, operator. Nah, ini kan pasti akan ke lembaga yang baru. Nah, ini kami dari anggota Dewan ingin menerima masukan sehingga dalam pelaksanaannya itu bisa dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan jamaah. Nah, tadi saya sudah mendengar, menurut saya tadi diucapkan itu hanya tugas dan fungsinya. Tetapi untuk masukan apa yang menjadi perlindungan jamaah, saya belum membacanya tadi, gitu loh. Jadi itu mungkin di pasal akan bisa juga direkomendasi untuk disebutkan. Contoh, ketika jamaah haji di Tanah Suci mau mencium Hajar Aswad saja, itu ada caloknya. Dan calonnya itu pasti orang-orang Indonesia nggak mungkin. Mereka ada yang bisa berbahasa Madura, ada yang bisa berbahasa Sunda, ada yang berbahasa yang lain. Sedangkan karakter dari bangsa Indonesia, oh ini karena perbuatan baik saya ditolong di Mekah. Ternyata setelah habis dibantu menyium Hajar Aswad, itu ditodong sampai 2.000 real. Nah, itu tadi saya dari Ketua Umum IPHI, ini kan dibentuk masih zamannya Pak Soekarno. Tentunya Pak Karno juga ingin bangsa kita juga masukan-masukan dari yang sudah pernah haji
apa saja nih yang untuk memudahkan jamaah yang berikutnya. Nah, tujuan kita kan seperti itu. Nah, ketika ada oknum-oknum seperti itu, setiap ada jamaah itu keluhannya itu dan tidak ada secara tertulis undang-undang dapat pertolongan atau juga punishment atau juga cuman di sana paling dipanggil askar dan dimintain keterangan, setelah itu lepas lagi. Karena ketika saya bertugas, saya pernah menemukan orang itu keluar, loh ini kemarin di sana sudah ditangkap, tetapi ketika 3 hari 4 hari saya melihat lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu kami ingin masukkan dari Ketua Umum IPHI, karena kan beliau-beliau ini persaudaraan yang melalui organisasi, sehingga pengalaman beliau apa yang akan dimasukkan di dalam undang-undang. Yang kedua, tentu harus dimaktubkan di undang-undang yang akan kita bahas ini. Satu, batas usia untuk pendamping dan pembimbing. Saya pernah melihat, Pak, pendampingnya ini kok malah lebih tua dari yang akan dibimbing. Jadi pada saat itu saya tanya, ini yang mana yang hajinya? Ini usianya berapa? Usianya 65. Nah, pendampingnya katanya harus ada pendamping, mestinya yang anaknya yang lebih muda atau di bawah itu umur 40 atau umur 50 yang bisa membantu jemaah ini. Ternyata yang saya tanya, pendampingnya umurnya berapa, Pak? 76. Jadi mungkin itu masukan di undang-undang supaya nggak karena nggak ada undang-undangnya, oh boleh ini pendamping lebih tua aja, yang penting dapat kuota untuk berangkat haji. Nah, yang kedua, pembimbing. Nah, ini juga Pak, pembimbing yang penting ustadz, yang penting tua juga nggak apa-apa, sakit-sakitan juga nggak apa-apa, pokoknya dia bisa lafaz Al-Quran dan semuanya udah khatam ilmunya. Nah, ini juga harus masuk di dalam undang-undang. Kesehatannya, batas usianya. Kita ini juga harus paham, Pak, kodrat kita kalau umpama sudah usia 70, 75 ini deal mobil aja perlu perbaikan, Pak, servis. Jadi oleh sebab itu nggak mungkin selincah anak-anak muda yang usia 30-40. Jadi mungkin masukan. Jadi yang saya ingin itu juga perlindungan untuk jamaah. Nah, tadi saya belum, Pak, di sini saya membacanya. Cuma yang di sini bagaimana organisasi dari IPHI ini diakui keberadaannya dan bahkan pasca harus masuk. Menurut saya nggak harus diwajibkan, Pak, karena umpama pasca haji orang ini sudah tua dan nggak bisa punya penghasilan, organisasi manapun ya pasti ya Kak Ketango naik mobil atau apa pasti mempunyai kos. Nah, mungkin ini jangan pakai dimasukkan di undang-undang, karena tadi usulan rekomendasi ini juga menurut saya nanti bisa diputuskan oleh dari panja undang-undang, karena jangan sampai sebentar dikit lagi membebani jamaah juga, karena ketika jamaah pasca tentunya juga perlu adanya recovery. Terus juga dan lain-lain yang dia tinggalkan itu ekonomi apa yang dia akan lebih meningkatkan ekonomi. Yang satu lagi, Pak, saya mohon juga perlu adanya masukan pembimbing haji yang mana notabene apabila mereka tidak mampu, jangan pinjam-pinjam. Kadang-kadang pinjam bank yang penting untuk DP itu dihalalkan, karena nanti bisa. Nah, sedangkan persyaratan untuk pergi haji itu kan jika mampu. Nah, itu belum ada yang tadi masukan dari bapak-bapak semua. Bahkan yang di daerah, Pak, itu sampai minjam dan bank juga menyetujui menawarkan 10 sampai 25 juta. Nah, ini perlu juga koreksi, Pak Ketua, untuk undang-undang usulan ini supaya tidak membebani masyarakat kalau mereka mau jual
harta bendanya mungkin nggak masalah. Tetapi kalau umpama pinjam di bank, itu tentunya kalau umpama daftar antriannya agak lama, seandainya nggak ada usia kan yang bayar akan yang ditinggalkan. Itu harus kita pikirkan untuk supaya payung hukumnya ada untuk tidak bisa meminjam di bank untuk tanda jadi uang muka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.